Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Maksudnya Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya itu mengandung hikmah dan manfaat. Kita sebagai manusia diberikan akal, pikiran, tentu dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di seluruh permukaan bumi maupun yang ada di alam semesta. Sehingga dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur dalam arti kata tidak hanya di mulut, tapi terwujud dalam satu tindakan. Sehingga kita menjadi orang yang beruntung tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Salawat berkirim salam kita panjatkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya hingga hari akhir. Para pemirsa sekalian, kita sering mendengar para ulama, para ustadz mengatakan, apabila kita sholat, khususnya dalam membaca Fatihah, seolah-olah kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minimal Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Nah, para pemirsa sekalian, sebenarnya Allah menjawab apa yang kita ucapkan dalam surah Fatihah. Namun sebelumnya saya mulai terlebih dahulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang mampu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apalagi kalau dia adalah seorang muslim, yang artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, bobot daripada perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu tidaklah sama ketika manusia mengucapkannya. Saya mengelompokkannya pada 3 golongan. Golongan pertama adalah dia membacakan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap atau semua aktivitasnya dalam melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi golongan pertama ini tidak mengerti perbuatannya itu benar atau salah. Dia tidak mengerti. Cuman tetap diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan golongan kedua adalah orang yang paham dan mengerti kalau perbuatannya itu salah. Namun dia tetap membacakan dari awal pekerjaannya itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yaitu mantra-mantra untuk menundukkan lawan jenis, atau mantra-mantra untuk menghilangkan orang atau menghilangkan kesadaran seseorang sehingga beliau atau orang ini bisa mengambil harta benda orang tersebut. Nah, sedangkan yang ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim diucapkan oleh orang yang mampu memahami Al-Quran dan mengamalkannya, sehingga aktivitas apapun yang dia lakukan diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga pekerjaannya itu benar-benar tercermin ataupun mewakili, ataupun pekerjaannya itu tidak membuat orang lain menjadi rugi, atau dia menjadi syirik atau dengki atau tamak atau loba. Jadi perbuatannya itu benar-benar cermin dari suatu tindakan seseorang yang memahami dan mengamalkan Al-Quran.
Sehingga dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, mereka dapat berlaku adil tidak hanya kepada manusia tapi seluruh makhluk, seperti yang diterangkan dalam surah 7 ayat 181 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Yang artinya di antara manusia yang kami ciptakan ada umat yang mendapat petunjuk berdasarkan kebenaran, dengan itulah mereka berlaku adil. Nah, para pemirsa sekalian, itulah dia sebenarnya makna ataupun tujuan yang sebenarnya dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ke ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini adalah menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang menerangkan kepada kita tidak ada lain yang wajib kita sembah selain Dia. Karena banyak surah atau ayat-ayat menerangkan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, juga manusia, apapun yang ada di antaranya itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu makhluk pun yang terlibat dalam pembuatan langit dan bumi. Hal ini dapat kita lihat di surah 35 ayat 40 yang menyatakan, katakanlah, terangkanlah olehmu sekutu-sekutumu yang berseru selain Allah, dan tunjukkan kepada kami bagian bumi mana yang mereka ciptakan, atau adakah mereka turut serta dalam pembuatan bumi. Begitu banyak surah yang menerangkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya yaitu surah As-Sajdah 4 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tadhakkarun. Yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dalam 6 masa, kemudian bersemayam di arsy. Tidak ada selain Dia yang dapat memberikan syafaat. Bagaimana kamu tidak memperhatikan? Nah, kemudian di surah 41 ayat 12 Allah menerangkan lagi tentang penciptaan 7 lapis bumi atau langit, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadahunna sab'a samawatin yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdzan dzalika taqdirul azizil alim. Yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusannya masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang,
dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Para pemirsa sekalian, kepadanya lah pujian-pujian yang pantas kita ucapkan. Karena apabila dikatakan kepada kita, siapakah yang menciptakan bumi dan langit? Sebagai umat muslim, kita akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita menyadari ucapan yang kita ucapkan itu, kesadaran kita dengan ucapan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah dalam tindakan kita sehari-hari? Karena berdasarkan kalimat atau ayat Alhamdulillahirabbil alamin, berarti dalam tindak tanduk apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh menduakannya. Atau dengan kata lain, berbuat syirik. Nah, para pemirsa sekalian, kita semua mengerti. Syirik besar mungkin kita tidak melakukannya, kita tahu dan kita paham. Tapi syirik yang kecil susah sekali dibedakan. Yaitu kalau diibaratkan seperti kutu yang hitam, pekat, berada di atas batu yang hitam kelam, di dalam gelap gulita. Kita tidak bisa membedakannya. Dengan mata kita tidak bisa melihat, tapi kita harus dapat merasakannya. Kadang-kadang syirik kecil tidak kita sadari. Seperti saat kita memakai cincin, ataupun memakai suatu benda yang kita agung-agungkan, ataupun kita pergi ke tempat-tempat yang sakral. Bukan berarti itu tidak boleh. Boleh. Tapi kita harus memahami sebenarnya bahwasanya bagaimana kita bisa melihat benda ataupun binatang ataupun kutu yang hitam yang berada di atas batu hitam, kemudian berada di dalam gelap gulita. Dengan mata kita mungkin tidak bisa melihat, kita mungkin tidak bisa membedakannya, tapi dengan rasa kita mungkin dapat membedakannya. Nah, para pemirsa sekalian, oleh karena itu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin di dalam surah Al-Fatihah diterangkan cukup banyak di dalam Al-Quran. Dan salah satunya seperti yang saya terangkan tadi, yaitu di surah Sajadah maupun di surah Fussilat tentang kebesaran Allah. Di sini Allah mengingatkan kita agar kita jangan terjebak dalam tindakan-tindakan yang menduakannya. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Allah lah yang memberi kehidupan buat seluruh umat yang ada di bumi, semua makhluk yang ada di bumi, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, bebatuan, dan lain-lainnya. Itu bisa kita lihat di surah Yasin 33 sampai dengan 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس لمستقر لذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus, kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maksudnya Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan sesuatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam kami tinggalkan siang dari malam itu, maka ketika itu mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Para pemirsa sekalian, di surah Yasin 33-40 ini Allah menerangkan bahwasanya bumi ini hidup, dapat hidup dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk kehidupan semua makhluk yang ada di dunia ini, termasuk kita manusia. Tuhan atau Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat selanjutnya, yaitu yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Nah, para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semuanya akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang kita lakukan di dunia, yaitu pada hari pembalasan. Nah, banyak surah menerangkan tentang hari pembalasan yang akan diperhitungkan atau disebut dengan hisab. Salah satunya di surah Yunus atau surah 10 ayat 5 sampai dengan 10 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'ala
الشمس ضياء والقمر نورا فقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Yang artinya Allah lah yang menciptakan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, dan menempatkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui perhitungan bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah menciptakan itu dengan tujuan yang benar dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang mengetahui. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah? Karena di sini disebutkan bagi mereka yang mengetahui. Nah, untuk mengetahuinya itu, mari kita lihat di surah 22 ayat 4-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la yafqahuna biha aw azanun la yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang artinya, pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga mata mereka, pikiran mereka dapat melihat atau memahami? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Nah, di sini orang yang bisa melihat atau mengetahui adalah orang-orang yang mau menggunakan kesadarannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Artinya, sesungguhnya pada pergantian siang dan malam dan apa yang ada di langit ataupun di bumi melihatkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang bertakwa. Nah, para pemirsa sekalian, di sini ada kalimat yang menyebutkan bertakwa. Jadi hanya orang-orang bertakwa lah yang mampu merasakan, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga semua tindakannya, apapun yang dilakukannya, mempunyai nilai ibadah, yaitu taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, ataupun kepada Al-Quran dan Sunnah-Nya sebagai pedoman hidup dalam kehidupannya. Kemudian di surah yang ke-7 Allah berfirman lagi yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu fil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar
bima kanu ya'sibun. Yang artinya mereka-mereka yang tidak meyakini atau tidak percaya pertemuan dengan kami, maksudnya hari kemudian, yaitu hari pembalasan, dan mereka nyaman dengan kehidupan di dunia, tentram dengan kehidupan dunia, maka tempat mereka adalah di neraka karena perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, Maha suci Allah, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Para pemirsa sekalian, Maliki Yaumiddin adalah pemilik hari pembalasan. Jelas di surat Yunus ini diterangkan bahwasanya hari pembalasan itu adalah merupakan hasil daripada apa yang kita kerjakan di dunia. Allah menyediakan tempat neraka dan surga. Tinggal kita di dunia, mana yang kita pilih. Kemudian di surat selanjutnya Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami meminta, dan hanya kepadamu lah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Nah, para pemirsa sekalian, kita tidak ada kepada siapapun kita mohon pertolongan, karena kita adalah ciptaannya. Hal ini bisa kita lihat di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 6, dan surah Al-Mu'minun 12 sampai dengan 14 tentang kejadian kita. Sehingga tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menolong kita, baik itu di dunia maupun di akhirat, terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat di ayat selanjutnya yang berbunyi, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, Allah menjawab apa yang kita sebutkan ini.
yaitu di surah 4 ayat 68 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walahadainahum siratum mustaqim. Pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Nah, dulu kita pernah membayangkan ihdinas siratal mustaqim ini seperti rambut dibelah 7. Nah, bagi mereka yang amalannya cukup, yang amalannya lebih banyak, yang amalannya dan timbangannya cukup banyak, dapat melewati titik siratal mustaqim ini dengan mudah. Dan bahkan ada yang tidak dihisab, seperti para nabi, para rasul, para orang-orang saleh. Mereka dengan mudahnya melewati jembatan siratal mustaqim. Nah, para pemirsa sekalian, ini adalah sebuah kiasan. Sebenarnya siratal mustaqim itu seperti di ayat Al-Maidah 68, pasti kami tunjukkan jalan yang lurus pada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang mendapat nikmat. Nah, siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ini ada jawabannya di surah Al-Maidah ayat 69. Yang artinya, apabila kamu taat kepada Allah dan kepada Rasul, kamu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para orang-orang yang menegakkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Merekalah sebaik-baiknya teman. Nah, para pemirsa sekalian, di saat kita sholat, kita membacakan surah Fatihah, seolah-olah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal Allah mendengarkan kita. Nah, kalau kita paham apa makna yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ini, Allah akan menjawabnya. Jawabannya ada di Al-Quran. Nah, seperti di surah Fatihah ayat 6 ini sampai dengan 7. Misalnya seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Allah menjawab di surat Al-Maidah. Walahadainahum siratal mustaqim. Pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai atau yang sesat. Nah, jalan orang-orang yang mendapat nikmat itu Allah memberi jawabannya di surah Al-Maidah ayat 69, yaitu apabila kamu taat kepada Allah dan kepada Rasul, kamu akan bersama-sama dengan orang-orang yang ku beri nikmat, yaitu para nabi, mereka yang menegakkan kebenaran, dan para syuhada yang mati syahid, juga orang-orang yang soleh. Mereka lah teman sebaik-baiknya teman. Para pemirsa sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan
dan kepada kaum muslim yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya atau bacaan saya kurang tepat, atau pemahaman saya yang masih kurang baik. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.